Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali mengulang materi yang beberapa minggu lalu saya berikan, hanya saja belum dijelaskan. Materi pada pagi hari ini masih tentang pewarisan sifat. Dalam mempelajari pewarisan sifat ada banyak istilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada genotif. Genotif ini adalah sifat yang ditentukan oleh gen, yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Misalnya A besar, A besar, A kecil, A kecil, A besar, B besar, atau M besar, M kecil, atau M besar, M besar. Ini contohnya. Jadi genotif itu disimbolkan dengan huruf. Kemudian untuk fenotip, ya, fenotip itu sifat yang ditampilkan. Contohnya merah, itu sifat dari warnanya. Putih atau lurus rambutnya, atau ikal, atau keriting, atau yang lainnya. Merah, putih, lurus, ikal ini adalah contoh dari fenotip, artinya sifat yang ditampilkan oleh makhluk hidup itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang istilahnya dominan dan ada istilah yang resesif. Dominan itu artinya yang menang dan resesif artinya dia yang kalah. Misalnya ada merah dominan terhadap putih. Merah itu hurufnya M besar, dominan terhadap putih. Maka ini artinya yang putih itu akan kalah, sehingga M, kan misal M besar itu adalah genotip dari merah, M kecil genotip dari putih. Kalau digabungin merah dan putih itu adalah pink seharusnya. Tapi karena merah itu dominan, maka M besar M kecil itu adalah merah. Ya, jadi itu sifat dominan. Artinya yang putih kalah nih. Tapi kalau misalnya tidak dominan dan tidak resesif, maka merah campur putih ya pink gitu. Ya. Yang kedua, ada istilahnya gamet. Gamet ini sel kelamin. Misalnya dari genotip. Genotipnya itu adalah A besar, maka gametnya cuma satu, yaitu A. Kalau misalnya genotipnya adalah A besar, A kecil, maka gametnya itu A besar dan gametnya itu A kecil. Ya, jadi di gamet ini ada rumusnya 2 pangkat N. Ya, ini ya rumusnya ya. Kemudian ada alel. Alel ini pasangan gen. Yang sama kayak tadi, A besar atau A kecil itu namanya alel. Kemudian yang ketujuh itu adalah monohibrid. Mono itu artinya satu, hibrid itu adalah sifat. Artinya persilangan monohibrid yaitu persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat saja. Contohnya warnanya aja merah, atau bentuknya aja lurus atau ikal. Nah, ada juga persilangan di hibrid. Di ini artinya 2. Hibrid ini adalah sifat. Jadi ada 2 sifat yang diamati dalam persilangan tersebut. Contohnya warnanya kah, atau bentuk rambutnya kah, atau warna kulitnya kah, atau yang lainnya. Artinya 2 sifat yang diamati. Kemudian kita masuk ke homozigot. Homozigot ini, homo artinya kan sama ya. Hetero itu artinya beragam. Nah, homozigot itu adalah genotip yang sama, alel-alel yang sama, A sama A, B sama B. Itu adalah homozigot, misalnya M sama M besar, M besar. Nah, kecuali kalau heterozigot, misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini namanya heterozigot. Jadi zigotnya tuh gametnya beda-beda. Kalau ini sama satu, A besar, atau bahkan A kecil itu juga sama, M kecil itu juga sama, homozigot. Ya,
Kalau heterozigot itu beda-beda. Misal ntar ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu juga sama heterozigot. Ya, itu penjelasan tentang beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Ada genotip, fenotip, dominan, resesif, gamet, alel, monohibrid dan dihibrid, homozigot dan heterozigot. Kita masuk ke contohnya saja langsung. Ya. Contoh persilangan monohibrid. Artinya tadi apa? Monohibrid itu satu sifat. Misal ada bunga merah dengan genotipnya M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Merah ini berarti fenotip. M besar ini genotip. Ya, ini juga sama, fenotip, genotip. Gamet, kenapa gametnya cuma satu? Karena apa? Karena M besar sama-sama M besar, jadi cukup satu saja. Ya, ini juga sama yang putih, M kecil, gametnya juga M kecil, satu aja. Ya, jadi persilangannya kita dengan mudah, M besar disilangkan dengan M kecil, maka menghasilkan M besar M kecil. Balik lagi ke soalnya. Jika merah di soalnya itu dijelaskan merah dominan, maka M besar M kecil ini berwarna merah. Ya. Tapi kalau misal di soalnya tidak disebutkan tidak dominan juga tidak resesif, maka M besar M kecil ini berwarna pink. Ya, jadi saya ulangi, kalau di soalnya disebutkan merah dominan terhadap putih dominan, maka M besar M kecil itu berwarna merah. Tapi kalau di soal disebutkan tidak dominan tidak resesif, maka M besar M kecil ini berwarna pink atau merah muda. Ya, perpaduan antara merah dan putih. Jadi kalau merahnya dominan, putihnya kalah, maka hasilnya adalah merah. Tapi kalau misalnya ini tidak dominan, ini tidak resesif, artinya digabung, maka hasilnya adalah pink. Ya. Kemudian ada soal lagi, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F1-nya M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya, sama-sama M besar M kecil, ya, disilangkan nih. Nah, maka gametnya kita bisa bedakan nih. Gametnya ada M besar, dari M besar M kecil itu gametnya adalah M besar sama M kecil. Ya, jadi kalau yang tadi ini M besar gametnya cukup satu, M besar aja. Tapi kalau misalnya gametnya ini adalah M besar M kecil, maka gametnya M besar M kecil. Jadi ada dua. Maka di sini kita tulis M besar, ini kita tulis M kecil. Ini pun sama, M besar M kecil. Oke, kita silangkan antara ini ya. M besar disilangkan dengan M besar, berarti menghasilkan M besar M besar. M kecil disilangkan M besar, berarti M besar M kecil. M besar disilangkan dengan M kecil, M besar M kecil. M kecil sama M kecil, maka M kecil M kecil. Jadi ini hasilnya. Ya, hasilnya ada 4, menghasilkan M besar jumlahnya 1, M besar M kecil itu jumlahnya 2, dan M kecil itu jumlahnya 1. Maka pada persilangan monohibrid, ya, dengan heterozigot beda sifat, itu menghasilkan 1:2:1. Balik lagi ke soal yang tadi, jika disebutkan merah dominan, maka yang ini itu semuanya merah warnanya, yang ini putih. Hingga merahnya ada 3, putihnya ada 1. Ya, tapi kalau misalnya tidak disebutkan merah dominan, maka hasilnya merahnya 1, pinknya 2,
dan putihnya 1. Ini hasilnya. Ya, jadi tergantung nanti soalnya. Apakah disebutkan merah dominan atau tidak. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.